Episode 13. Terciduk. Veronica yakin, rencananya kali ini berhasil, segala aspek sudah dia perhitungkan. Diana masih fokus memperhatikan tayangan CCTV yang memberatkan dirinya, jemarinya juga menari di atas layar handphonenya. Dari tadi kau hanya sibuk dengan handphone kamu saja, kamu sedang memesan taksi, tiket pesawat. Atau... Veronica menggantung ucapannya. Senyuman yang sangat mengintimidasi yang terukir di wajah Veronica tertuju untuk Diana. Sekalipun kamu ingin pergi dari sini dengan jet pribadi, jangan harap bisa. Karena aku tidak akan melepaskan kamu, Diana. Ivan dan Om Sofyan juga pastinya tidak akan membiarkan kamu lolos begitu mudah. Kami semua akan memberi perhitungan, karena kamu sudah mencelakai Tante Rani. Tidak bosannya Veronica terus bicara dan menyudutkan Diana. Diana menghempaskan napasnya begitu kasar sambil menggelengkan kepalanya. Hal yang sangat dia hindari saat ini bertambah satu, yaitu melihat Veronica, tapi takdir hidup siapa yang tahu, dia malah menjadi sering berurusan dengan Veronica, entah manusia jenis apa wanita yang terus mengoceh itu. Dia dari keluarga kaya, kuliah di universitas impian, tapi sifatnya sangat memuakkan. Diana lebih memilih fokus membaca dan membalas pesan Profesor Russell. Ivan, Abimayu, dan Yuda masih menonton rekaman CCTV, mereka masih mempelajari semuanya. Cara berjalan tersangka dan yang lainnya. Apalagi yang kamu tunggu, Ivan? Itu sangat jelas, Diana. Kau ingin diam saja seperti ini. Sedang orang yang menyakiti mamamu tengah mempersiapkan pelarian dirinya. Ayolah, Ivan. Jangan beri kesempatan pada Diana untuk kabur. Walaupun kita semua mudah menemukannya kalau dia kabur. Cepat ambil handphonenya, jangan sampai dia berhasil melarikan diri. Kita semua harus membayar lunas semua perbuatan Diana ini, Ivan. Saat yang sama, Diana mendapat pesan balasan dari Profesor Russell. Dengan tenang Diana mengetik kata untuk menjawab tuduhan yang terus tertuju pada dirinya. Tunggu sebentar lagi, aku punya bukti. Kalau dalam tayangan CCTV itu bukan diriku. Ayo buktikan. Tantang Veronica. Diana menggerakkan bola matanya ke arah lift. Saat yang sama pintu lift terbuka, terlihat beberapa orang berseragam keamanan lengkap menyeret seseorang yang mengenakan baju, jaket, celana, masker dan topi, sangat persis seperti tersangka yang terekam dalam CCTV. Maaf Nona, kami terlambat, ucap salah satu petugas keamanan pada Diana. Diana hanya menganggukkan kepalanya. Dia memberi isyarat agar para petugas keamanan itu memberi bukti kalau yang mereka tangkap itu orang yang sama dalam tayangan CCTV. Salah satu petugas memberikan beberapa lembar foto pada Ivan. Ini adalah tangkapan CCTV dari kafe sampai tempat kami menciduk tersangka. Dengan santai Ivan membuka satu persatu foto yang dia terima. Sangat jelas setiap latar tepat itu, bahkan tidak ada yang terlewat. Ruko-ruko sekitar kafe tempat kejadian perkara Ivan sangat ingat. Kalau dalam segi cetakan kurang lengkap, kami mengambil dari beberapa CCTV lain, yang dilewati tersangka. Petugas keamanan lain memberikan tabnya pada Ivan. Semua sangat jelas, wanita yang mereka tangkap adalah orang yang sama dengan yang mendorong Rani saat di kafe. Dia adalah tersangka kalian. Petugas keamanan yang lain membuka topi dan masker yang menutupi wajah tersangka dengan sangat kasar. Seketika mata Ivan terbelalak. Seakan keluar dari tempatnya, saat mengetahui itu adalah Lucy, sahabat Veronica. Lucy. Ivan sangat tidak percaya pada kenyataan yang ada. Kau? Veronica memasang raut wajah sedihnya, kala semua orang mengetahui tersangkanya adalah Lucy. Kamu ingin menjebakku, Diana? Veronica mendekati Diana. Kau memakai Lucy untuk mencelaki Tante Rani agar semua tuduhan ini kembali lagi padaku. Hicks. Veronica terseduh. Hentikan sandiwaramu, Veronica. Dengan cara apapun, kamu mengelak hanya semakin mempersulit dirimu. Lucy menegakkan wajahnya dan memandang ke arah Ivan. Maaf, Veronica yang memintaku melakukan semua ini. Pengakuan Lucy. Tanpa penjelasan apapun, sangat jelas kalau semua ini ulah Veronica lagi. Ivan memandangi Veronica dengan sorot kemarahan. Rahangnya juga terlihat mengeras menahan segala kemarahan yang mendidih dalam dirinya.
Andai Veronica bukan teman masa kecilnya, rasanya cengkraman tangannya sudah menempel di leher wanita itu dan melemparnya ke bawah sana dari lantai tertinggi di gedung rumah sakit ini, seperti yang telah dilakukan orang suruhan Veronica pada ibunya. Semua diam, hanya tatapan murka dari sorot mata kakek Agung dan Sofyan yang terus tertuju pada Veronica. Salah satu petugas keamanan berbicara di telepon. Pembicaraannya memecah kesunyian di tempat itu, sangat jelas dari obrolannya. Dia memanggil polisi yang sedari tadi menunggu panggilannya. Veronica hanya bisa menagis sesegukan. Ivan, aku melakukan semua ini semata ingin membantu Tante Rani. Apakah kalian semua di sini tidak ada yang peka dengan keinginannya dan perasaannya? Tante Rani tidak bisa menerima kehadiran Diana di tengah keluarga kalian. Diana gadis bisu dari desa yang tidak berpendidikan, tidak pantas berada di tengah keluarga kalian. Mendengar perkataan Veronica, Abimayu geram, ingin sekali menghempaskan kepala gadis itu ke tembok dengan sekuat tenaganya. Tapi mengingat bagaimana privasi Diana, Abimayu hanya bisa menahan dirinya. Veronica mengusap air mata yang lolos dari pelupuk matanya. Hicks. Isaknya. Yang aku lakukan, hanya demi kalian semua. Karena aku tahu, kalian tidak berdaya, bukan? Hal yang dirasakan Tante Rani itu sangat wajar, karena seorang ibu hanya ingin anaknya bahagia. Kamu tidak bahagia dengan perjodohan ini, bukan? Mata Veronica berkaca-kaca memandang Ivan. Tante Rani merasakan kesedihanmu, Ivan. Dia tahu kamu pasrah hanya demi kakek Agung. Aku sangat sedih mendengar curhatan Tante Rani, seorang ibu yang tidak berdaya menyuarakan suara hatinya, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya ingin masa depan anaknya lebih bagus dan bahagia, tidak terjebak dengan seorang gadis bisu macam dia. Veronica mengisyarat pada Diana. Aku berusaha mengabulkan keinginan Tante Rani, karena dia tidak mampu mengutarakan keinginan hatinya, apalagi mewujudkannya. Diana mendapatkan lagi pesan baru. Di sana ada foto Veronica dan Lucy. Keduanya terlihat mengatur rencana mereka. Diana pun mengetikkan kata, "Yang terjadi hari ini tanpa sepengetahuan Tante Rani. Kamu dan Lucy mengatur rencana ini tanpa Tante Rani. Sebelum kamu mengatur janji ketemu dengan Tante Rani, kalian sudah menyiapkan rencana ini." Veronica semakin terpojok membaca tulisan Diana. Diana memberikan handphonenya pada Ivan. Di sana sangat jelas, semua foto membuktikan kalau Veronica memang melakukan semua rencana ini atas keinginannya sendiri. Ting! Bunyi pintu lift yang terbuka membuyarkan konsentrasi semua orang, tapi melihat siapa yang keluar dari peti besi raksasa itu, membuat Veronica semakin ketakutan. "Bisa kami bawa tersangka kami sekarang?" ucap salah satu petugas kepolisian. "Bawa saja, Pak. Terlalu lama dia di sini, saya tidak jamin dia masih bisa menghirup oksigen lagi," ucap Ivan, tanpa menoleh sedikit pun pada Veronica. "Ivan." Veronica meronta, dan terus berusaha meminta belas kasihan lewat tatapan matanya. Veronica memang wanita yang cerdik, hanya saja dia menggunakan kelebihannya pada jalan yang salah, dan pada target yang salah. Setelah semua petugas keamanan dan petugas kepolisian pergi membawa Veronica dan Lucy, keadaan seketika hening. Dehaman Abimayu membuat pandangan mata tertuju padanya. Apa tidak ada yang ingin minta maaf pada Diana? Abimayu memandangi kakek Agung, Sofyan, dan Ivan bergantian. Kakek Agung menunduk malu, dia banyak menerima bantuan dari nenek Diana, tapi sejak Diana datang ke rumahnya, keluarganya tidak memperlakukan Diana dengan baik. Bahkan hingga detik ini, keluarganya sering meragukan Diana. Sofyan menoleh ke arah Abimayu. Rasanya dia ingin sekali memeluk dan berterima kasih pada Abimayu, karena telah mencegahnya menyakiti Diana. Andai tadi dia mematahkan tangan Diana, rasa bersalahnya kian besar karena menyakiti orang yang salah. Kakek Agung mendekati Diana. "Maafkan kakek Diana," sesalnya. Diana tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Sofyan terus menunduk, rasanya dia tidak punya keberanian untuk menatap wajah Diana. Malu, dan sangat menyesal karena tidak bisa melihat Diana dari sisi yang lain. Perlahan Sofyan juga mendekati Diana. "Maafkan Om." Suaranya seakan tertelan oleh tarikan napasnya yang begitu berat.
Maafkan Om Diana, ulangnya dengan suara yang lebih jelas. Diana menepuk lembut lengan Sofyan, saat laki-laki itu menegakkan wajahnya memandang Diana. Terlihat Diana memberikan senyuman kecilnya, dia memberi isyarat kalau dia memaafkan Sofyan. Melihat langsung bagaimana Diana, rasanya kebenciannya yang terlanjur tumbuh perlahan hilang. Sofyan yakin, ada hal istimewa dari sosok Diana, hingga ayahnya Agung Jaya menjodohkan Ivan putranya dengan Diana. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan dari raut wajah Diana. Wanita itu terlihat sangat santai, seolah tidak ada kejadian apapun di antara mereka. Sofyan menarik napasnya begitu dalam dan menghembuskannya perlahan. Maafkan Om, karena tadi hampir mencelakai dirimu. Melihat bukti tadi Om tidak bisa diam saja, saat melihat sosok yang Om yakini telah menyakiti orang yang Om cintai. Diana menundukkan wajahnya memandang layar handphone, dan mulai mengetik di handphonenya. Aku juga akan melakukan hal yang sama seperti Om, mungkin akan bertindak lebih tragis lagi. Tidak akan aku biarkan seseorang yang telah mencelakai orang yang aku cinta bisa bernapas lega di muka bumi ini. Sejak kita bertemu, Om hanya bisa mendengar dan menilai kejelekan kamu. Maafkan Om, ucap Sofyan. Diana menjawab dengan ketikan di layar handphonenya. Kenali dan nilailah aku dari mata dan telinga Om sendiri, bukan dari mulut orang lain. Maafkan kami. Hanya kata maaf yang berulang, yang bisa diucapkan Sofyan. Aku lega, akhirnya semua masalah ini selesai setelah kakek Agung. Operasi Rani berhasil, hanya menunggu proses pemulihannya saja, padahal dari hasil ronsen, rasanya itu sangat parah dan harapan untuk membaik membuatku ragu, sambung Sofyan. Operasinya berjalan sangat lancar, dan Nyonya Rani akan baik-baik saja, sahut Abimayu. Diana menoleh ke arah Ivan yang terlihat salah tingkah. Jemarinya pun kembali mengetikkan kata-kata. Setelah semua tuduhanmu padaku, dan semua tuduhanmu itu telah disangkal oleh semua bukti yang ada. Semuanya jelas membuktikan kalau aku tidak bersalah. Apa kamu tidak mau meminta maaf padaku? Ivan mematung, dia hanya bisa menelan salivanya. Malu, menyesal, dan bermacam rasa lain menyatu dalam dirinya. Melihat reaksi Ivan, Yuda segera menutup mulutnya dengan sebelah telapak tangannya. Melihat raut wajah Ivan rasanya ini sangat menggelitik perutnya. Selama ini Ivan yang sering membuat bawahannya tidak berkutik. Kali ini Ivan yang tidak berkutik karena membaca tulisan Diana. Hanya dengan tulisan, seorang Ivan bungkam, bagaimana kalau gadis itu bisa bicara, pikir Yuda. Yuda berusaha keras menahan tawanya, namun sia-sia. Tawa itu tetap lepas seketika. Bahkan dia lupa kalau dia tengah berada di rumah sakit. Ivan berusaha mencari kata-kata yang tepat. Nanti kita bicara di rumah.